Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 2A semuanya? 2A, 2B, 2C, dan 2D. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama belajar bersama Ustazah Nia. Teman-teman solih-solihah kelas 2 semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang bagus dan mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Ya, yang pertama Al-Qudus. Apa artinya Al-Qudus? Ya, Al-Qudus artinya Maha Suci. Ya, kemudian As-Salam. Apa teman-teman artinya As-Salam? Ya, As-Salam adalah Maha Pemberi Kesejahteraan atau Maha Pemberi Keselamatan. Selanjutnya, Al-Khaliq. Nah, untuk Al-Khaliq artinya adalah Maha Pencipta. Kita akan bahas satu-satu ya, teman-teman. Ya, yang pertama tadi adalah Al-Qudus. Al-Qudus tadi artinya adalah, ayo siapa yang masih ingat? Ya, betul. Al-Qudus adalah Maha Suci. Ya, suci artinya bersih. Allah memiliki sifat Al-Qudus, artinya Allah memiliki sifat dan perbuatan yang baik dan mulia. Dan seluruhnya sifat Allah itu sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Allah tidak memiliki sifat yang buruk, jauh dari perbuatan yang jahat dan kejam, dan juga jauh dari kekurangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Tadi Al-Qudus artinya adalah Maha Suci. Maka bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Qudus? Ya, kita bisa menghiasi diri dengan sifat baik dan mulia. Ya, jadi setiap hari kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan mulia. Sifat yang baik dan mulia itu contohnya banyak sekali ya. Nah, diantaranya adalah jujur. Ya, kemudian rajin beribadah, patuh pada orang tua. Kemudian, ya, gemar berinfak atau bersedekah. Dan, apa teman-teman? Ya, dan berprasangka baik. Nah, kemudian masih banyak lagi yang lain ya teman-teman yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, yang kedua adalah menghindari perbuatan buruk ya. Perbuatan buruk ini jangan sampai kita lakukan. Seperti apa contohnya teman-teman? Ya, contohnya seperti bohong ya. Kemudian mempunyai dendam kepada orang lain. Kemudian apalagi? Ya, tidak senang menjaga kebersihan. Kemudian tidak disiplin, ya. Tidak patuh pada orang tua atau guru. Nah, itu diantaranya adalah contoh perbuatan buruk yang harus kita hindari. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjaga kesucian dan kebersihan. Ya, jadi kita menjaga kesucian dan kebersihan badan diri kita sendiri, kemudian kesucian dan kebersihan di rumah, di tempat ibadah, dan di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita membahas tentang As-Salam. Apa artinya As-Salam? Ya, As-Salam adalah Maha Pemberi Kesejahteraan atau Maha Pemberi Keselamatan. Hanya dari Allah keselamatan dan kesejahteraan itu.
Dan Allah yang bisa menyelamatkan dan menghindarkan dari sesuatu yang buruk maupun bencana. Ada sebuah kisah ya teman-teman, di mana kala itu kepenatan atau kelelahan sedang menimpa tentara-tentara Allah dalam sebuah perang ya. Jadi karena kendaraan yang dibawa tidak sesuai dengan jumlah tentara yang menyertai. Nah, hal ini dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, di waktu siang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan agar pasukan singgah di sebuah lembah untuk beristirahat. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beristirahat ya di sebuah pohon rindang yang memang dikhususkan untuk beliau. Tidak selang lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Tanpa disadari, sesosok badui mendekat menuju peristirahatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cekatan, ia ambil pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau gantungkan di pohon. Pedang pun terhunus tepat di hadapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang akan membelamu dariku, wahai Muhammad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan badui dengan ucapan beliau. Allah. Jibril mendorong dada badui hingga terjatuh pedang, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya. Kemudian beliau balik bertanya kepada badui, siapa yang akan membelamu dariku? Badui menjawab, tak ada seorang pun. Rasulullah bersabda, bangkit, pergilah engkau untuk urusanmu. Ya, dari kisah tersebut kita tahu bahwa Allah lah yang menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ketika kita dalam bahaya atau ketika kita membutuhkan pertolongan, silahkan kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna dari As-Salam? Ya, As-Salam tadi adalah Maha Pemberi kesejahteraan atau keselamatan ya, teman-teman. Ya, bagaimana caranya? Ya, oke. Yang pertama adalah memohon keselamatan dan kebaikan hanya kepada Allah. Ya, jadi kita hanya memohon keselamatan dan kebaikan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah ya teman-teman. Dan yang kedua, mengucap salam jika bertemu sesama muslim. Ya, jadi mengucap salam itu adalah kita mendoakan kepada saudara sesama muslim kita. Kemudian saudara sesama muslim itu menjawab salam kita. Artinya mereka juga mendoakan kita kembali. Nah, selanjutnya kita membahas tentang Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Allah menciptakan segalanya, baik manusia, hewan, tanaman, langit, bumi, dan seisinya. Itu semua adalah ciptaan Allah ya. Dan semua yang diciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat ya teman-teman. Nah, dan Allah menciptakan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan manusia. Kemudian, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq? Ya, kita bisa membuat karya atau kreasi yang bermanfaat. Ya, contohnya kita seperti kemarin membuat tempat sampah dari barang bekas atau membuat tempat tisu dari barang bekas, yaitu kardus bekas. Ya, itu tentunya bermanfaat ya teman-teman untuk kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, sekarang kita coba mengerjakan soal latihan.
Itu tadi yang bisa kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.